Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi Sabtu 19 Agustus 2023, marilah kita mengawali renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat yang selalu Engkau berikan kami. Kami mohon semoga kami mampu memiliki hati yang peduli dengan anak-anak dalam hidup. Karena anak-anak adalah generasi masa depan keluarga, gereja, dan bangsa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul, "Berdoalah untuk anak-anak dan jangan lupakan mereka, meski mereka kecil." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dalam hidup ini sosok anak kecil bagi sebagian kecil orang adalah sebagai hal yang mengganggu. Maka dengan sendirinya mereka tidak suka bila ada anak kecil dalam sebuah acara tertentu, baik itu terjadi dalam kegiatan kemasyarakatan maupun dalam kegiatan kerohanian. Sikap ini bisa ada pada para imam, pendeta, dan orang-orang tua. Maka bisa saja mereka melarang agar jangan membawa anak kecil waktu misa atau ibadat, atau dalam pertemuan-pertemuan rakyat. Tapi bila ada yang membawa, maka orang tua dan anak kecil biasanya duduk bukan dalam gereja, melainkan mereka duduk di ruang tertentu, bukan dalam gereja, misalnya di ruang sekolah minggu atau sekolah gembira atau di aula. Maka di sini sudah pasti ibu-ibu yang punya anak kecil, mereka akan mengikuti misa itu atau ibadat tidak secara sempurna. Dan sikap seperti itu sesungguhnya salah, karena kita sudah menjauhkan anak-anak dari Tuhan dan firman-Nya sejak mereka masih kecil. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tapi ada sebagian besar orang atau sebagian orang-orang tua dan orang Kristen yang sungguh beriman akan membawa anak-anak ketika pergi ke gereja, karena bagi mereka anak-anak kecil pun perlu mengenal Tuhan dan firman-Nya sejak kecil. Maka meskipun dilarang, mereka tetap membawa anak-anak mereka ke gereja. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini mewartakan kepada kita 3 kelompok manusia yang memiliki sikap tertentu kepada anak-anak. Kelompok para ibu. Kelompok ini melihat Yesus sebagai nabi dan percaya, maka mereka membawa anak-anak mereka datang pada Yesus dan mohon agar Yesus meletakkan tangan atas anak-anak mereka dan memberkati. Dan kelompok kedua adalah kelompok yang tidak suka atau yang menolak anak-anak, yakni kelompok para murid, di mana mereka melihat Yesus sebagai orang yang besar dan tidak boleh diganggu. Dan anak-anak adalah kelompok manusia kecil.
dan tidak berarti di mata Yesus dan mereka. Akibat pandangan ini, maka mereka melarang ibu-ibu itu jangan membawa anak-anaknya datang kepada Yesus. Tapi tidaklah untuk Yesus yang dengan suka hati mau menerima anak-anak. Maka melihat sikap para murid yang memarahi ibu-ibu yang membawa anak-anak datang kepadanya, langsung berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan surga." Yesus kemudian meletakkan tangan atas mereka. Sikap Yesus ini menunjukkan bahwa ia mencintai anak-anak dan melihat dalam diri anak-anak dan para ibu ada satu ketulusan dalam mencari dia. Maka ia pun berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan surga." Yesus melihat dalam diri anak-anak itu ada kejujuran dan kepolosan, ada ketulusan dan keikhlasan orang dalam mencari dan mempercaya kepada dia. Dengan sikap Yesus ini, ia menghendaki agar para orang tua selalu membawa anak-anak ke gereja meskipun masih kecil. Dan kadang kehadiran mereka dengan sikap mereka yang suka bermain jangan dilihat sebagai sebuah gangguan, tapi kita tetap konsentrasi dan membiarkan anak-anak dengan pola hidup mereka sebagai anak kecil yang mencari Yesus dengan caranya. Atau anak-anak sudah harus dibiasakan untuk mencari dan percaya kepada dia sejak kecil. Maka sebagai keluarga-keluarga Kristiani, hendaknya kita selalu punya perhatian kepada anak-anak dengan cara: pertama, mendoakan anak-anak kita dan anak siapapun. Kedua, selalu membawa anak ke gereja sejak kecil seperti para ibu dalam kitab suci. Dan jauhkanlah sikap yang ditunjukkan para murid yang memarahi para ibu dalam hidup kita. Sehingga sebagai orang Kristiani kita mulai menanamkan semangat hidup beriman pada anak kita sejak kecil. Atau anak-anak kita sudah mulai dibiasakan mengenal gereja, Yesus dan firman-Nya. Sehingga ketika remaja dan dewasa, mereka tidak jauh dari gereja dan Yesus, semakin dikenal dan dipercaya dalam hidupnya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman, kami mohon tanamkanlah dalam diri dan hati kami semangat untuk setia membawa anak-anak dan siapapun datang pada Yesus dalam hidup, agar semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang kita jumpai hari ini dalam perjalanan kita ke tempat-tempat kerja dan yang bekerja di rumah dan yang bekerja bersama kita hari ini, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.